warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih dampak dari media sosial terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, media sosial bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Satu sisi, media sosial bisa menjadi sumber yang kuat untuk berbagi berbagai informasi kepada masyarakat, atau media sosial sendiri juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk tetap berinteraksi dengan teman-teman. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi sumber kepanikan bagi masyarakat. Mengapa? Karena di media sosial sebuah informasi ataupun orang yang menyebar informasi itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya bisa dengan mudah tersebar luas ke masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh psikolog klinis yaitu Dr. Robert Tabak, menyatakan bahwa interaksi kita dengan media sosial harus disertai tanggung jawab dan akuntabilitas. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat meningkatnya trafik internet maupun data sebanyak 20%, sedangkan media sosial baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp itu meningkat sebanyak 40%. Masa social distancing saat ini, media sosial dianggap sangat berpengaruh dan sangat berperan penting sehingga bisa mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara yang jauh maupun dengan kolega. Tingginya angka penggunaan media sosial secara tidak langsung akan berdampak pada tingginya pula penyebaran berita bohong ataupun berita hoax di masyarakat. Resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19 sudah mendapatkan 135 berita hoax yang tersebar mengenai wabah virus corona saat ini. Ini adalah tips dari Dr. Robert Tabak mengenai bagaimana sih cara penggunaan media sosial secara positif. Belajar hal yang baru. Keterlibatan positif di media sosial dapat memulai dengan menginspirasi atau berpartisipasi dalam melakukan diskusi menarik yang tidak berkaitan dengan COVID-19 ini. Memiliki rasa ingin tahu terhadap tanggapan orang lain terhadap suatu buku, film, atau aktivitas juga merupakan cara untuk membangkitkan minat yang dapat mendukung keinginan untuk belajar hal baru, meningkatkan ikatan sosial, dan menciptakan sikap yang lebih baik. Yang kedua, yaitu merayakan pencapaian. Menggunakan media sosial dengan cara yang positif juga bisa dilakukan dengan membagikan hal-hal yang bisa Anda lakukan dengan baik dan tepat, atau membagikan pencapaian Anda yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Misalnya saja dengan memposting masakan buatan Anda sendiri atau kerajinan tangan buatan Anda sendiri yang dilakukan di rumah. Ketiga, yaitu menciptakan komunitas secara online. Anda bisa menggunakan media sosial untuk menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas grup secara online bersama. Misalnya saja, kelas olahraga, kelas menjahit, menonton film sambil berdiskusi yang semuanya dilakukan secara online. Yang keempat, mempromosikan sesuatu yang bermanfaat. Juga bisa menggunakan waktu tambahan di media sosial untuk melakukan riset, mempromosikan hal-hal yang bermanfaat, meningkatkan kesadaran pada isu-isu penting yang mungkin selama ini terabaikan. Memiliki keterlibatan secara positif di media sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda. Dan lebih baik dari Anda hanya melihat-lihat media sosial. Itu kita sebagai pengguna media sosial yang sehat akan lebih baik jika kita harus memilih-milih berita ataupun informasi dari media sosial tersebut agar kita tidak termakan dari berita bohong atau berita hoax. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Risa Purnama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.